Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku, dan hari ini kita akan melanjutkan seri pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk bacaan firman-Mu. Kau yang kiranya memberkati dan menolong kami untuk mengerti, mengenal-Mu lebih baik dan mengenal kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pemantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipi, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Hari ini kita akan lanjut kisah Filipus. Ini bersambung dengan kisah sebelumnya, kisah Filipus yang bagian sebelumnya, yang mana membicarakan luasnya gereja dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, dan sekarang bagian yang kita baca sedikit sentuh Gentiles, yaitu ada sida-sida. Cerita ini juga mengantisipasi cerita Paulus, pelayanan utama ke dunia Gentiles di pasal 10 dan seterusnya. Bedanya sekarang dengan sebelumnya, pelayanan Filipus bukan pelayanan ke orang banyak, tapi sekarang hanya pelayanan ke satu orang, ke seorang sida-sida Etiopia. Nah Bapak Ibu, bagian perenungan hari ini adalah tentang bagaimana mengenali dan meresponi firman. Karena ini adalah tentang seseorang yang kebingungan membaca firman dan mendapat kuncinya dalam Yesus, kemudian setelah itu berespon dengan tepat. Maka saya mengajak kita merenungkan 2 poin. Yang pertama, kunci mengenal firman. Dan yang kedua, kunci merespon firman. Poin yang pertama dari saya adalah kunci mengenal firman. Bapak Ibu, dari perikop ini setelah Filipus melayani di desa-desa Samaria di bagian yang pertama, mendadak ada pimpinan ilahi di ayat yang ke-26. Di situ ada keterangan inisiasi malaikat dan setelah itu ada Roh Kudus, Roh Allah. Ini adalah gambaran yang sangat kuat ya. Alasan kenapa pelayanan sebelumnya tidak ada keterangan roh di Samaria dan di sini mendadak ada, buat saya tidak terlalu jelas. Tapi bagian ini jelas menekankan rencana Allah yang terkadang sangat tidak terduga dan membelokkan rencana kita ya. Sebagaimana juga nanti yang dialami oleh Petrus ketika berjumpa dengan Cornelius dari makanan-makanan yang harum itu, atau ya Paulus yang tahu-tahu ada belokan-belokan Roh Kudus yang begitu tajam. Maka Filipus yang awalnya pelayanan di Samaria dibelokkan begitu tajam untuk berjalan ke suatu jalan yang sunyi
bertemu dengan Ratu Ethiopia dengan momen yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Maka kita akan coba lihat ceritanya. Ceritanya dimulai setelah Filipus melayani banyak orang di Samaria. Sekarang dia ke selatan, ke jalanan Yerusalem menuju Gaza. Perjalanan ini dipenuhi dengan kebetulan yang sangat pas, tapi Lukas memaknai itu sebagai penyertaan roh. Filipus ini pergi ke selatan di siang-siang hari. Gak ada orang sama sekali, kecuali ada satu kereta yang entah kenapa Filipus kejar. Ketika mengejar, terus Filipus manjat. Ternyata ada sida-sida bendahara Ethiopia yang kebetulan lagi baca. Dan pas bagian yang dibaca adalah bagian yang sangat cocok untuk kenalin Yesus. Yesaya 53. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagian perjanjian lama yang dikenal paling Kristen. Salah satu yang paling Kristen. Kalau saya pernah lihat di YouTube gitu, mungkin Bapak Ibu juga pernah. Banyak orang Yahudi agama Yudaisme itu gak tahu bahkan ada ayat-ayat seperti ini di Alkitab mereka, perjanjian lama. Dan dalam YouTube itu, ini YouTube seorang Yahudi yang Kristen, jadi dikenal sebagai Messianic Jews. Jadi dari orang Yahudi pun mereka ada yang jadi Kristen terus dan lain sebagainya ya. Aliran-aliran mereka. Dan channel dari orang ini, Messianic Jew ini, dia suka menginjili saudara-saudara Yahudinya yang belum Kristen tentunya. Salah satu bagian yang dia paling sering kutip adalah ya ini dari Yesaya 53. Dia sangat suka menginjili lewat Yesaya 53 karena terdengar begitu Kristen. Ini kan Kristen banget. Dan ini sangat tidak jarang saya jumpai. Respon dari Yahudi-Yahudi yang belum Kristen itu sangat kaget. Wah, ternyata ada ayat seperti ini ya. Dan ini yang juga mengejutkan sida-sida Ethiopia nanti. Kita akan coba lihat. Kenapa kok ini sangat mengejutkan? Karena ini adalah tentang suffering servant. Mesias yang menderita. Asing sekali buat orang Yahudi. Ekspektasi mereka sama sekali bukan Mesias yang menderita tentunya. Dan dari bagian ini sida-sida itu bertanya ya, Filipus ini ngomongin siapa ya? Kamu orang Yahudi kan, mestinya lebih paham lah ini ngomong ke Filipus. Ini tentang Yesaya kah atau tentang orang lain? Bapak Ibu, sebelum kita langsung lihat jawabannya Filipus, mungkin untuk mengerti lebih menyeluruh, ada baiknya kita mengerti sedikit alur dari Yesaya ya. Ini kan kutipan dari Lukas ini kan Yesaya 53, yang mana artinya ada Yesaya pasal 1 sampai 52 yang membangun kisah ini. Tapi kita akan lihat langsung dari pasal 40. Ceritanya, Yesaya pasal 40 itu Israel sudah konteksnya dalam pembuangan ke Babel. Dan di pasal 40 Yesaya berusaha address Israel yang ada dalam pembuangan. Addressnya bagaimana? Yesaya berusaha hibur. Penghiburannya yang pertama, Israel, pembuangan akan selesai. Exile itu akan selesai. Exile itu akan selesai. Kedua, Israel, kamu akan pulang kampung. Kamu akan balik. Kamu nggak akan lagi hidup di Babel. Dan yang ketiga, Israel, kerajaan Allah akan tiba. Dan seluruh bangsa akan melihat kemuliaan Allah Israel. Ini kurang lebih comfort yang ada di pasal 40. Bapak Ibu, dari alur Yesaya, kita bisa lihat nanti di pasal 40 dan seterusnya begitu ya. Orang Israel yang mendengar pasal 40 ini dalam pembuangan, orang Israel dalam pembuangan, bukannya mereka bertobat, mereka malah curiga. Enggak Yesaya, ini kan kami dibuang karena dewa Israel kalah dengan dewa Babylon. Enggak, ini kami dibuang karena Allah sudah cuek dengan kami. Sekali lagi, bukannya Israel percaya kepada Tuhan, Israel gagal percaya sama Tuhan. Dan sekali lagi, gak bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa karena Israel gak memberikan dirinya untuk percaya. Nah tentu, Yesaya juga address keluhan-keluhan Israel ini, tapi kita gak bahas secara detail. Kita langsung melihat bagian selanjutnya dari Yesaya. Yesaya bilang, oke, kamu ini udah dapat comfort, udah dapat penghukuman, udah dapat apa semua. Kamu gak bertobat, malah curiga. Udah, maka saya memberikan kamu sebuah janji. Ada seorang servant disebut Israel yang akan menggantikan Israel, kamu-kamu yang banyak ini. Servant, seorang pribadi ini
yang akan merestorasi Israel. Membuat hope yang ada di pasal 40 itu nyata. Merestorasi Israel, membuat berkat menjadi suatu hal yang diakses oleh bangsa-bangsa. Dan ini dilanjutkan ada di pasal 49. Bapak Ibu, yang mengejutkan adalah pasal 50-53, yaitu bagaimana servant ini, sang Mesias, bukan beroperasi dengan kuasa politik yang selama ini dikira, dengan power main kuasa gitu ya, tapi beroperasi dengan jalan pengorbanan, jalan salib. Dan bagian yang kita baca, dibunuh sebagai orang benar. Maka kerajaan Allah dan kemuliaannya yang dibawa oleh Mesias ini bukan beroperasi dengan kekerasan, tapi dengan cinta yang berkorban, yang bahkan mati dalam ketidakadilan. Maka kita sekarang maju lagi ke Kisah Para Rasul. Filipus menjawab orang ini, ya sida-sida, ini adalah tentang orang yang bukan ada di zaman Yesaya, karena Yesaya itu point to the future, yaitu di zaman kita, tentang Mesias yang sudah mati dan bangkit beberapa hari yang lalu, yaitu Yesus Kristus. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang menarik ya dari yang kita baca ini, yang bisa kita renungkan ya. Yang pertama, Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa terkadang ya bekerja dalam pelayanan kita dengan cara mengatur waktu, tempat, kesempatan, semuanya bisa pas. Dan Roh Kudus bisa menuntun kita ke sebuah pelayanan yang mana kita tidak mungkin ambil tanpa dorongan daripadanya. Filipus itu pergi ke siang bolong ke jalan, mungkin jalan yang ya nggak ada orang sama sekali ya, dikatakan sunyi. Tapi ada satu kereta. Keretanya kebetulan mungkin jalan agak lambat, terus ya dia sempat kejar, manjat keretanya, tahu-tahu kedengeran orang baca Alkitab Perjanjian Lama, orang penting, sida-sida, dan bacanya pas di pasal 53. Cocok sekali untuk penginjilan. Tapi buat Lukas di sini kita bisa merenungkan bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam mengatur pelayanan kita. Pekerjaan Roh Kudus yang mana mungkin nggak harus disamakan, dilimitasi hanya dalam program-program gereja. Karena kita lihat di sini pekerjaan Roh Kudus memiliki sisi dinamis, mungkin sisi relasional juga ya. Dipanggil Filipus, ayo ikut saya gitu, untuk kamu pergi ke area-area yang begitu asing. Maka ini yang bisa kita perhatikan pertama dari pekerjaan Roh Kudus. Kedua, kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu tidak bekerja sendirian, tapi melalui firman. Kunci mengenal firman, membaca Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus. Ini Roh Kudus membawa sida-sida itu membuka firman dan melihat firman itu dari Yesus. Ini adalah kunci mengerti Perjanjian Lama, kunci yang tidak dimiliki oleh pemimpin Yudaisme hingga hari ini sebetulnya. Dan Lukas sangat menekankan ini dibandingkan let's say Matius, Markus, Yohanes begitu ya. Saya bisa ngomong ini karena kita lihat ini di bagian yang lain, yaitu Lukas 24 ayat 27. Ini kita coba lihat ya. Lalu ia, Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Maka jelas ya, Lukas mengulang 2 kali di pasal yang sama bahwa membaca Musa, Mazmur, nabi-nabi, kita tidak mungkin tidak menemukan Yesus. Atau mungkin lebih tepatnya, membaca tulisan-tulisan itu harus dengan Yesus. Dan ini adalah Yesus yang mati dan bangkit dalam konteksnya. Ini Lukas pasal 24 itu kan Lukas pasal yang terakhir ya. Yesus itu sudah mati dan bangkit. Yesus yang mati dan bangkit ini adalah kunci mengenal firman. Ini yang pertama. Poin saya yang kedua adalah kunci merespon firman. Kita lanjut ceritanya. Menarik sekali bahwa respon sida-sida itu setelah dia mendengar tentang Yesus, tiba-tiba dia minta dibaptis. Kalau kita baca nantinya di Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Ini ya.
dia minta dibaptis dalam responnya dia setelah dia mengenal Yesus. Sekali lagi sebelum kita lanjut explore di kisah para rasulnya, dalam kerangka Yesaya yang kita sudah lihat, kalau Yesaya 49 menjanjikan Mesias yang akan menggenapi janji Yesaya 40, kemudian Yesaya 50 sampai 53, Mesias tersebut mengejutkan kita karena dia beroperasi dengan cara yang tidak terduga, yaitu dengan memberikan nyawanya. Kemudian Yesaya 54 sampai 55, Mesias itu membawa perjanjian baru dan ciptaan baru. Yesaya 56 adalah penggenapan bagi segala bangsa. Ini khususnya ada satu ayat yang menarik dari Yesaya 56, ayatnya yang ketiga. Janganlah orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ibu, ini cukup menarik ya, karena kita tahu sida-sida kalau dulu di kerajaan gitu kan, supaya nggak mengancam rajanya begitu ya. Rajanya punya istri-istri, punya haremnya sendiri. Supaya nggak mengancam, biasanya sida-sida itu dari kebudayaan dulu dikebiri begitu ya. Dan Yesaya 56 sampai ayat 3 itu ada bahas itu. Orang yang dikebiri pun juga akan berbagian dalam kerajaan Allah. Dan di cerita ini, Lukas itu seperti mau bilang, kan dia kutip-kutip Yesaya tadi ya, 53 dan seterusnya. Ya, setelah 53, 56, Lukas seperti mau bilang, nah ini, dia udah bisa bergabung kerajaan Allah. Orang asing, orang yang dikebiri, sida-sida, bisa bergabung dalam kerajaan Allah. Inilah penggenapannya dalam Mesias yang sudah mati dan bangkit kemarin. Dan sekarang sida-sida kamu bisa bergabung. Dan sangat menarik, sida-sida itu berespon dengan tepat dalam baptisan. Maka sida-sida itu meminta, apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Aku mau bergabung dalam kerajaan Allah, dalam baptisan, dalam kematian dan hidupnya Yesus. Ini adalah bagaimana Lukas mengartikan baptisan, meresponi firman dengan baptisan, yaitu menjadikan cerita Yesus sebagai cerita kita. Ketika sida-sida itu sudah mengenal firman, mengenal Yesus, responnya adalah baptislah saya. Mengikut Yesus itu artinya bersekutu dalam kematian dan kebangkitannya. Maka Ibu, sebagaimana Yesus itu dikuasai oleh Roh Allah dari awal hidupnya, dari baptisannya, kita juga dibaptis dengan roh yang sama, yaitu kita dipanggil untuk membawa restorasi di mana kita berada, di segala tempat sampai ke ujung bumi, ke segala tempat di mana roh memimpin kita di hari depan. Menjadikan cerita Yesus sebagai cerita hidup kita. Mungkin memang unexpected, kita mengharapkan cerita pelayanan kita begitu lancar, dan mungkin kita mengharapkan pujian, kepintaran, hikmat, karunia dari mulut orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita mengharapkan ada keunggulan posisi dalam pelayanan-pelayanan kita. Tapi kita mendapati bahwa cerita Injil itu adalah cerita pengorbanan. Dan dalam baptisan kita pada Yesus, cerita kita juga adalah tentang pengorbanan. Kita melayani bukan untuk mendapat sesuatu dari Yesus ya, dari gereja seperti Simon di perikop sebelumnya, tapi justru untuk memberi sesuatu. Restorasi yang kita bawa bukanlah tanpa tantangan, justru sebaliknya. Kita dipanggil untuk terus berkorban dan mati. Karena kita percaya jalan pengorbanan dan kematian demi Yesus adalah jalan kehidupan, seperti framework kejutan yang Yesaya berikan. Menjadikan cerita Yesus sebagai cerita kita. Seperti Yesus yang mati, kita akan mati bersamanya. Seperti Yesus yang hidup, kita akan hidup bersamanya. Kita akan keluar dari air itu dan menjadi ciptaan baru. Maka kunci merespon firman adalah baptisan. Kunci merespon firman adalah partisipasi dalam cerita yang sama, ceritanya Yesus. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh bertumbuh dalam mata kita yang melihat kerajaan Allah, yang menyentuh hati kita, rela memperjuangkan kerajaan Allah dan menjadi orang-orang yang sukacita seperti sida-sida itu, karena menemukan kunci permainan dunia ini. Ia melihat kerajaan Allah meskipun setelah dibaptis ia kehilangan Filipus. Tapi ini seperti kisah Emmaus.
ketika mereka melihat Yesus memecahkan roti dan mereka berhenti melihat Yesus secara fisik. Tapi sebetulnya mereka melihat kerajaan Allah, mereka melihat Yesus dalam pengorbanannya dan dalam kebangkitannya. Melihat Yesus secara spiritual melalui mata iman. Baik, itu saja yang bisa kita renungkan. Ada 2 pokok doa dari saya. Pertama, mari kita berdoa untuk kepekaan pelayanan. Kita lihat dinamikanya luar biasa dari cerita Filipus. Terkadang Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk mengambil kesempatan yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Tapi kiranya kita boleh belajar berserah dengan rencana Allah. Yang kedua, mari kita berdoa untuk berespon dengan tepat. Kita yang sudah memberi diri kita dibaptis, dimampukan menghidupi panggilan Roh Kudus, berpartisipasi dalam kematian dan kebangkitan Yesus, membunuh manusia lama dan memulai manusia baru seturut dengan panggilan yang mulia. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.